Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang strategi promosi yang beranggotakan Esa Evitianma, Eji Santoso, Anggita Puspita Dewi. Kami akan membahas tentang pengertian promosi, bauran promosi, faktor-faktor yang mempengaruhi bauran promosi, promosi konsumen, tujuan dan hubungan komunikasi dengan hasil penjualan. Promosi adalah kegiatan untuk memberitahukan, menginformasikan, menawarkan, membujuk, atau menyebarluaskan suatu produk atau jasa kepada calon pembeli atau calon konsumen dengan tujuan agar calon konsumen tersebut pada akhirnya melakukan pembelian. Tujuan utama dari promosi adalah produsen atau distributor akan mendapatkan kenaikan angka pada penjualan dan meningkatkan profit atau keuntungan. Bauran promosi merupakan kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat-alat promosi yang lain, yang semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Adapun variabel-variabelnya, 1. Periklanan. Periklanan adalah komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan non-laba serta individu-individu. Terdapat dua golongan jenis periklanan, yaitu periklanan barang yang dilakukan dengan mengatakan kepada pasar tentang produk yang dipasarkan. Yang kedua adalah periklanan kelembagaan. Periklanan ini lebih menitik beratkan pada nama penjual atau perusahaan. Yang kedua, promosi penjualan. Promosi penjualan merupakan kegiatan promosi selain periklanan. Kegiatan promosi ini lebih fleksibel karena dapat dilakukan setiap saat dengan biaya yang tersedia dan di mana saja. Kegiatan-kegiatan ini termasuk peragaan pertunjukan dan pameran atau demonstrasi. Yang ketiga, hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat atau publisitas adalah sejumlah informasi tentang seseorang, barang, atau organisasi yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya atau tanpa pengawasan dari sponsor. Kebaikan dari hubungan masyarakat ini atau public relation lebih dapat dipercaya sebab berupa suatu berita bukan iklan, dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca iklan, jauh lebih murah karena tanpa biaya, dapat ditempatkan pada halaman depan dari sebuah surat kabar atau pada posisi lain yang menyolok. Yang keempat, penjualan perorangan, personal selling. Personal selling adalah interaksi tatap muka dengan satu atau beberapa calon pembeli dengan maksud untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan memperoleh pemesanan. Yang ketiga, direct marketing, penjualan langsung. Direct marketing adalah pemasaran yang menggunakan berbagai media untuk berinteraksi langsung dengan konsumen. Biasanya akan menelpon konsumen untuk mendapat respon langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi bauran promosi yaitu 1. Faktor produk. Faktor produk yaitu mempertimbangkan spesifikasi dan karakteristik dan bagaimana produk tersebut dibeli, dikonsumsi, dan dipersepsikan kepada konsumen. 2. Faktor pasar. Faktor ini menjelaskan adanya tahap-tahap yang biasa disebut PLC, Product Life Cycle. Adapun tahapnya sebagai berikut. 1. Tahap perkenalan, 2. Tahap pertumbuhan, 3. Tahap pendewasaan, 4. Tahap penurunan. Yang ketiga, faktor anggaran. Jika perusahaan memiliki dana promosi yang besar, maka peluangnya untuk menggunakan iklan bersifat nasional juga besar. Sebaliknya, jika dana yang bersifat terbatas, maka perusahaan dapat memilih personal selling, sales promotion, atau iklan bersama di dalam wilayah lokal atau regional. Faktor keempat adalah faktor pelanggan. Dalam kaitannya dengan sasaran yang dituju, ada dua strategi yang
dapat digunakan yaitu push strategi, yaitu aktivitas promosi produsen kepada perantara dengan tujuan agar para perantara itu memesan. Kemudian, menjual serta mempromosikan produk yang dihasilkan produsen. 2. Pull strategi, yaitu aktivitas promosi produsen kepada konsumen akhir dengan tujuan agar mereka mencari kepada perantara, kemudian memesan produk yang dicari konsumen kepada produsen. Yang kelima adalah faktor pemasaran bauran. Harga yang tinggi sering dianggap pelanggan berkorelasi positif dengan kualitas yang juga tinggi. Dalam kasus demikian, maka penggunaan iklan lebih tepat untuk mengkomunikasikan kualitas dari produk-produk yang harganya mahal. Yang selanjutnya ialah promosi konsumen. Promosi konsumen atau disebut juga consumer promotion adalah kegiatan pemasaran yang dirancang untuk merangsang pembelian. Perusahaan menggunakan untuk mendapatkan pelanggan potensial atau membuat pelanggan puas. Promosi dapat dilakukan dengan cara menawarkan sampel, memberikan kupon, atau memberikan potongan harga, dan hadiah perlindungan atau juga garansi. Tujuan dan hubungan komunikasi dengan hasil penjualan, yaitu ada 4. Informasi dan promosi. Komunikasi dapat digunakan untuk mempengaruhi konsumen dan calon-calon konsumen untuk membeli produk dengan menggunakan komunikasi massa. Yang kedua, proses dan pembentukan citra. Komunikasi dapat juga digunakan untuk mempengaruhi beberapa tahapan proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Yang ketiga, integrasi. Komunikasi ini bisa digunakan secara efektif dan efisien agar konsumen mendapatkan gambaran yang jelas mengenai suatu produk. Yang keempat, hubungan. Komunikasi juga bisa digunakan sebagai sarana untuk menyatukan berbagai macam bentuk hubungan yang dibangun oleh organisasi dengan konsumen. Sekian